Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Kerjasama Manchester United dengan Adidas akan berlanjut untuk musim 2024-2025 dengan produsen pakaian olahraga asal Jerman tersebut telah menyetujui perpanjangan kontrak dengan Setan Merah senilai 900 juta euro yang akan membuat mereka menjadi pemasok seragam utama klub hingga 2035. Tanggal rilis resmi untuk kostum kandang, tandang, dan ketiga serta penjaga gawang belum diumumkan, meskipun para penggemar biasanya dapat mengharapkan kostum-kostum tersebut diluncurkan sekitar bulan Agustus sebagai persiapan untuk musim baru di Premier League. Sudah ada berbagai bocoran untuk apa yang bisa jadi merupakan seragam 2024-2025, memamerkan apa yang diharapkan menjadi sponsor baru dalam bentuk Snapdragon. Memang, United dilaporkan telah menyetujui kesepakatan rekor dunia senilai 60 juta euro per tahun dengan Qualcomm Technologies pada September 2023 dengan tujuan untuk menggantikan TeamViewer untuk kampanye baru. Seragam kandang baru MU untuk musim 2023-2024 belum diumumkan secara resmi. Tanggal rilis yang telah dikonfirmasi adalah tanggal 1 Juli 2024. Tetapi berbagai bocoran dan prediksi muncul sebelum berakhirnya musim 2023-2024 yang mengecewakan bagi klub. Detail yang berkaitan dengan seragam tandang MU untuk musim 2024-2025 masih dirahasiakan, dengan Adidas belum secara resmi merilis informasi apapun tentang penampilan, tanggal rilis, dan harga. Pengguna TikTok @Zona merilis apa yang dia duga adalah cuplikan eSport FC dari kostum tandang United berwarna biru tua dengan Footly Headlines memamerkan versi yang serupa. Kostum ketiga MU untuk musim 2024-2025 diperkirakan akan mengikuti skema warna yang mirip dengan variasi musim ini, dengan warna putih dan merah yang menonjol. Footly Headlines telah memprediksi bahwa logo trefoil Adidas akan hadir di kostum untuk pertama kalinya, berbeda dengan garis 3 garis paralel tradisional yang digunakan yang pada ketiga kostum United untuk musim 2024-2025. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan Ruud van Nistelrooy. Legenda timnas Belanda itu dilaporkan semakin dekat untuk kembali ke Manchester United. Menurut laporan Fabrizio Romano, Erik ten Hag sendiri yang dilaporkan meminta manajemen MU mempekerjakan Van Nistelrooy. Pelatih asal Belanda itu butuh tambahan staf di tim kepelatihannya. Van Nistelrooy dikabarkan bakal jadi opsi yang sempurna untuk itu. Selain karena pengalaman melatihnya yang oke, Van Nistelrooy juga merupakan sosok legenda di skuad MU. Jadi ia dinilai bisa memberikan dampak yang besar bagi Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Van Nistelrooy sudah semakin dekat untuk kembali ke Manchester United. Saat ini sang agen lagi berbicara dengan pihak MU. Proses negosiasi ini berjalan cepat dan tanpa kendala. Alhasil, jika tidak ada masalah, Van Nistelrooy berpotensi bergabung ke tim pelatih MU sebelum pramusim mereka dimulai pekan depan. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan belum menyerah untuk merekrut Jarrad Brandwhite. Setan Merah dilaporkan akan mengajukan tawaran kedua mereka untuk bek Everton tersebut. Menurut laporan The Daily Mail, MU sebenarnya sudah mengajukan tawaran untuk Brandwhite, namun tawaran itu ditolak Everton. Pasalnya, MU mengajukan tawaran sekitar 40 juta pound sterling untuk jasa Brandwhite. Namun tawaran itu ditolak karena Everton meminta bayaran sekitar 80 juta pound sterling. Penolakan tersebut dan mengenai rumor ketertarikan MU terhadap Brandwhite ini mulai menurun. Menurut laporan tersebut, MU ternyata belum menyerah untuk mendapatkan jasa Brandwhite. Mereka akan mengajukan tawaran kedua untuk mengamankan jasa sang bek. Laporan tersebut tidak menjelaskan secara detail berapa nilai tawaran kedua MU untuk Brandwhite. Namun mereka mengindikasikan nilainya lebih besar dari tawaran pertama Setan Merah.
Namun MU dikabarkan enggan membayar 80 juta pound sterling untuk jasa Brand White. Jadi nilai tawaran MU diperkirakan ada di angka 50 hingga 60 juta pound sterling. Manajer Manchester United Erik ten Hag sudah menentukan gelandang mana yang perlu direkrut setan merah di musim panas ini. Sang pelatih ingin manajemen MU memboyong Adrien Rabiot di musim panas ini. Menukil laporan Cult Offside, Erik ten Hag sudah punya target utama di musim panas ini. Ia ingin memboyong Adrien Rabiot ke Old Trafford. Rabiot sudah beberapa tahun terakhir menjadi andalan di skuad Juventus. Ia berhasil menjadi jenderal di lini tengah si nyonya tua. Berkat penampilan apiknya, ia juga menjadi andalan di timnas Prancis. Itulah mengapa Erik ten Hag menilai Rabiot punya kemampuan untuk menjadi andalan di lini tengah mereka. Menurut laporan tersebut, kans MU untuk merekrut Rabiot di musim panas ini cukup besar. Ini disebabkan Rabiot memutuskan untuk tidak lanjut di Juventus. Ia akan cabut dari Turin dengan status free agent di musim panas ini. Jadi MU tinggal memberikan tawaran kontrak yang sesuai untuk sang pemain dan Rabiot bakal pindah ke Old Trafford. Ada spekulasi baru seputar masa depan Aaron Wan-Bissaka. Sang bek dilaporkan akan cabut ke Turki di musim panas ini. Menurut laporan dari Fanatik, Wan-Bissaka belakangan ini lagi didekati dengan intens oleh Galatasaray. Juara Liga Turki itu sedang membutuhkan bek kanan baru di tim mereka. Mereka menilai Wan-Bissaka punya profil yang tepat untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Mereka menjanjikan jam bermain reguler untuk sang bek. Itulah mengapa Wan-Bissaka tertarik untuk pindah. Menurut laporan tersebut, Manchester United sendiri tidak keberatan melepas Wan-Bissaka di musim panas ini. Mereka butuh tambahan dana untuk memperkuat tim mereka di musim depan. Itulah mengapa MU sudah menetapkan harga jual sang bek. Mereka menginginkan sekitar 15 juta euro untuk jasa Aaron Wan-Bissaka. Namun Galatasaray dikabarkan ingin menego harga tersebut. Mereka berharap bisa mengamankan jasa sang bek di kisaran 10 juta euro saja. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan Joshua Zirkzee. Striker Bologna itu dilaporkan lebih memprioritaskan pindah ke AC Milan ketimbang Manchester United. Menurut laporan Fabrizio Romano, di musim panas ini Zirkzee lebih memprioritaskan bergabung dengan AC Milan ketimbang MU. Sang striker masih nyaman bermain di Liga Italia. Ia merasa gaya bermainnya cocok dengan gaya bermain kasta tertinggi sepak bola Italia tersebut. Itulah mengapa demi keberlangsungan karirnya, Joshua Zirkzee menilai AC Milan jadi opsi yang lebih bagus untuk karirnya ketimbang pindah ke MU. Namun Fabrizio Romano juga menyebut bahwa MU belum kehilangan harapan untuk merekrut Joshua Zirkzee karena AC Milan saat ini kesulitan untuk mendatangkan sang striker. Ini disebabkan agen Zirkzee, Kia Joorabchian, dilaporkan meminta komisi yang besar. Ia membandrol jasanya di angka 12 juta euro. AC Milan dilaporkan ogah membayar semahal itu untuk komisi seorang agen. Jadi MU masih bisa menikung transfer ini. Bologna hanya mau menerima bayaran sekitar 40 juta euro untuk jasa sang striker di musim panas ini. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Federico Chiesa dari Juventus di bursa transfer musim panas ini. Menurut Il Bianconero, Manchester United tertarik untuk memboyong pemain sayap Juventus Federico Chiesa. Pada bursa transfer musim panas tahun ini, klub Liga Inggris tersebut meyakini kehadiran sang pemain akan memperkuat skuad mereka menjelang musim depan. Kedatangan Federico Chiesa dapat menjadi langkah yang baik bagi klub. Chiesa merupakan seorang penyerang yang telah terbukti dan berpengalaman, yang akan menambah nilai dan kedalaman tim. Pikiran kreatifnya akan membantu tim untuk menciptakan lebih banyak gol di sepertiga akhir lapangan. Dengan usianya yang masih 26 tahun, ia berada di puncak kekuatannya dan dapat memberikan banyak hal selama bertahun-tahun di Old Trafford. Pemain internasional Italia ini terbuka untuk pindah di musim panas. Manchester United kabarnya bersedia untuk menjual Marcus Rashford di bursa transfer musim panas ini untuk memberikan ruang bagi kedatangan seorang pemain baru di Old Trafford. Dilansir Football Insider, masa depan Rashford masih terbuka, mengingat Manchester United dikabarkan masih bersedia menjualnya di bursa transfer nanti jika mereka mampu mendatangkan pemain yang sepadan sebagai penggantinya.
Paris Saint-Germain yang sebelumnya dikabarkan tertarik kepada Rashford. Saat sang raksasa Prancis bersiap untuk mendatangkan pengganti Kylian Mbappe, terdapat juga rumor yang menghubungkannya dengan Arsenal. Meskipun sangat tidak mungkin bahwa MU akan bersedia untuk membiarkan sang penyerang pindah ke rival domestik. Hubungan Marcus Rashford dan Erik ten Hag diyakini merenggang di akhir musim lalu, namun pelatih asal Belanda tersebut tetap mendukung sang pemain di depan publik. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan terjun dalam perburuan servis striker Atletico Madrid Alvaro Morata bersama dengan sejumlah klub papan atas di Eropa. Klausul rilis yang tercantum dalam kontrak Kapten La Roja tersebut tergolong murah dan dianggap menarik untuk pemain sekaliber dirinya. Menurut kabar yang dilansir media asal Turki Sabah, menyebutkan tentang perburuan servis striker Atletico Madrid Alvaro Morata. Beberapa klub yang terlibat adalah Manchester United, AS Roma, Juventus, Borussia Dortmund, dan Fenerbahce, yang semuanya berminat pada servis pemain 31 tahun tersebut. Karena klausul rilis Morata hanya kisaran 12 juta euro atau sekitar 210 miliar rupiah di Los Rojiblancos, yang menjadikannya rekrutan paling terjangkau bagi klub peminat. Persaingan terbesar adalah klub mana yang akan menawarkan gaji paling besar. Lebih lanjut, kabar mengungkap bahwa raksasa Turki Fenerbahce berencana untuk menawarkan kontrak dengan gaji 4,5 juta euro per tahun. Masih dinantikan berapa banyak yang akan ditawarkan United dan klub-klub lainnya. Mantan penyerang Manchester United Dwight York meyakini bahwa Jadon Sancho harus mempertimbangkan kepindahannya ke Chelsea. Apa alasannya? Dwight York memberikan kesan bahwa dia ingin melihat Sancho diberi kesempatan lagi di Old Trafford. Mantan striker tersebut bahkan menyarankan agar Sancho menunggu waktunya di United, yang berarti dia akan tetap berada di daftar gaji klub sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi. Dan menurut Dwight York, sebaiknya Sancho pindah ke Chelsea dengan status pinjaman. Rencana Manchester United untuk merekrut Edson Alvarez di musim panas ini menemui kendala. West Ham United membandrol harga yang sangat tinggi untuk sang pemain. Menurut laporan Sky Sport, West Ham United pada dasarnya enggan menjual Edson Alvarez di musim panas ini. Secara garis besar, West Ham United puas dengan kontribusi sang gelandang, karena dalam waktu singkat ia mampu beradaptasi dan jadi pemain yang diandalkan The Hammers. West Ham United tahu bahwa sulit mencari pengganti yang sepadan dengan Alvarez, jadi mereka akan mencoba mempertahankan sang gelandang dari kejaran MU. Salah satu rencana yang disiapkan West Ham United untuk menghadang MU dari mengejar Alvarez adalah membandrol sang pemain dengan harga yang mahal. Tidak tanggung-tanggung, West Ham United memasang harga sekitar 80 juta pound sterling untuk jasa Alvarez. Mereka menganggap harga itu layak untuk disematkan kepada sang gelandang. MU sendiri dikabarkan tidak sanggup membayar harga semahal itu karena dana transfer mereka cukup terbatas di musim panas ini.